Hai, halo, stroker harus bahagia. Siang hari ini kami ada di Cafe Sunyi. Sunyi Cafe. Ya. Saya bersama Teh Paula atau Ibu Naning ya. Terus juga ada tamu kita, tamu guys. Udah lama ya, Pak Ali. Saya manggil Pak Ali apa Mas ya? Mas biasa aja. Masih dari dulu. Ya. Aduh, kita mau banyak cerita tentang bagaimana kita nih. Iya. Perkenalkan, ini mungkin teman-teman baru kenal dengan Pak Ali. Kalau Teh Paula sering beberapa di konten-konten saya, di podcast saya maupun di vlog saya banyak. Untuk Mas Ali ini ya baru nih. Nah, ini ceritanya Mas Ali itu adalah kawan kecil masa kecil saya ternyata. Ya. Jadi sekitar berapa tahun yang lalu ya Mas ya? Ya, sekitar tahun 40 tahun yang lalu. 75-an. Betul, 40. Ya, lebih dong. Sekarang tahun 24, dulu tahun 75. 75, dari tahun 75. Berapa itu? Coba berhitung coba. 45 tahun. 45 tahunan lah kita berpisah ya. Baru justru ketemu ini ketika sama-sama kena stroke dalam satu grup. Iya, Mas Ali, senang banget nih siang hari ini saya bisa jumpa dan bisa ngobrol kita misalnya ya. Karena beberapa waktu lalu sempat kita membuat ngobrol tapi suasananya nggak nyaman, jadi kita ulang saja Mas ya. Mas Ali bisa ceritakan waktu itu kan Mas Ali juga penderita stroke, pasca stroke ya? Bisa cerita Mas. Salam kenal semuanya. Mas Andreas, mungkin maaf nih agak menyimpang sedikit. Boleh? Bisa ceritakan sedikit tentang lokasi kita? Oh iya, benar. Buat background pemirsanya. Boleh. Nah, ini kita ada di mana nih? Kita di Cafe Sunyi. Cafe Di Barito. Oh, di Jalan Barito. Oh, itu Jalan Barito, Jakarta Selatan. Di Jalan Barito, Jakarta Selatan. Di Barito memang ya, di Barito tempat kita waktu kecil dulu suka beli ikan tuh. Iya. Kalau hobi ikan tuh suka beli ikan tuh di situ. Kalau hobi unggas, burung, monyet juga ada ya? Ada. Sebelah sana. Terus Iya. toko bunga juga dulu ada. Oh, toko bunga. Rangkaian bunga juga. Oh. Iya. Oke. Bunga hias ya. Iya, Bunga hias memang di daerah sini. Nah, ini di sini adalah kafe yang dikelola oleh teman-teman difabel. Oh, Yang tunarungu. tunarungu. Jadi memang semua pelayan, semua karyawannya adalah tunarungu ya. Nanti kita lihat ya cara-cara bagaimana harus pesannya. Tapi bolehlah dicoba teman-teman, kita bisa datang ke sini, kita ngobrol. Iya Mas Ali. Oke. Sekarang bisa diperkenalkan dulu. Ya, nama saya Ali Murfi. Saya lahir juga di Jakarta. Dan ketika terkena stroke,
Itu tanggal 4 Juli 2018. 4 Juli 2018. Ya, ketika itu saya masih di kantor dan badan pagi, badan itu rasanya tidak enak, lalu saya pulang, maksakan pulang, dan sampai rumah ternyata saya kira masuk angin biasa gitu ya, ternyata makin parah. Nah, keluarga melihat memaksa saya ke rumah sakit akhirnya. Jadi dibawa ke rumah sakit, masuk UGD, dan dokter mendiagnosis memang stroke. Tapi belum dilihat iskemik atau hemoragik kan. Nah, kemudian masuk dirawat inap. Ternyata saya stroke iskemik, penyumbatan. Penyumbatan di sebelah otak sebelah kiri, sehingga yang kena yang lumpuh yang kanan. Sebelah kanan. Dan itu sudah mulai terdeteksi oleh dokter, sehingga saya dirawat. Ketika saya dirawat 3 hari, ternyata yang kanan pun, otak bagian kanan ada yang tersumbat juga. Jadi iskemik kiri dan juga. kanan. Ya, selang 3 hari. Dan yang kanan itu ketika sudah di rumah sakit, langsung kan saya lapor dokter, dia juga periksa, sehingga penanganannya lebih cepat. Cuman memang efeknya masih ada sampai sekarang. Ketika itu ya tidak bisa bergerak, kiri kanan jadinya. Jadi cuma karena yang kiri, tubuh kiri, ketika yang ketiga hari setelah dirawat itu kenanya di rumah sakit dan lebih terdeteksi awal oleh dokter, sehingga penanganannya lebih cepat. Jadi walaupun ketika itu tidak bisa bergerak, waktu sudah di rumah kembali berlatih, yang kiri lebih cepat penyembuhannya. Kalau yang kanan ini agak terlambat. Karena ketika di kantor, kemudian dalam perjalanan ke rumah, dari rumah ke rumah sakit, itu ada text time lebih dari 4 jam. Hingga golden time-nya sudah terlewat. Mas Andreas. Kemudian saya dirawat selama 17 hari. Dua-duanya ini iskemik, penyumbatan. Jadi dua-duanya ya? Penyumbatan. Di rumah sakit 17 hari, dan oleh dokter diperbolehkan pulang, tapi saya belum bisa beraktivitas apa-apa. Jadi di rumah masih harus berlatih fisik dan minum obat. Minum obat tetap. Ketika sudah di rumah, ketika waktu stroke itu, mungkin kalau orang lain langsung merasa down ya, dan itu adalah manusiawi. Tapi alhamdulillah ketika saya menyadari ya sudahlah, ini sudah giliran saya, bagian saya, tinggal kita terima dan anggaplah ini peringatan gitu. Oke, saya ikutin semua saran dokter, terutama berlatih fisik. Minum obat sih pasti. Kemudian ada juga alternatif itu bekam, pijit, panggil ke rumah. Khusus untuk latihan fisik, Mas Andreas, Mbak Nani, saya tetapkan target pribadi. Ya, karena saya mau harus ada progres. Jadi nggak terpuruk, nggak, aduh gimana ngeluh, nggak. Oke lah, itu udah lewat. Udah terkena kita. Sekarang apa actionnya? Actionnya sederhana ya, target. Misalnya hari ini saya harus bisa miring kanan. Oh, karena ini keduanya sih kena ya? Saya kan cuma minta dibaringkan di ruang tengah aja supaya tidak menyulitkan keluarga. Kemudian mungkin udah bisa 2 hari miring kiri kanan. Mulai posisi tengkurap, angkat di sini kan, kayak mau merayap itu loh. Ya, kayak tentara mau merayap tuh kan gini ya. Nah, itu diem aja dulu. Kalau belum kuat jatuh lagi. Yang paling saya rasakan paling mana? Tulang belakang. Jadi tulang utama itu rasanya lemah bener. Duduk pun jatuh melewat. Oke, itu kenyataannya. Tapi terus saya latih. Sehari pokoknya harus ada kemajuan, walaupun belum ya
berkeyakinan emang belum. 2 hari, 3 hari, terus mulai merayap, mulai ke sofa, mulai duduk, mulai naik ke sofa dan seterusnya. Itu Pokoknya sendiri, iya. mandiri ya? Kadang-kadang saya lakukan malam, kosong kan lagi nggak ada aktivitas. Karena kalau siang itu kadang-kadang suka dibantu. Oh, Saya berterima kasih sekali dengan keluarga saya, istri itu, iya. anak-anak. Jadi kayaknya khawatir bener gitu. Aduh, padahal saya bilang, ya udahlah, pokoknya saya mau berlatih. Dibantuin. Oh. Jadinya gitu. Jadi kadang-kadang malam mereka udah pada tidur, saya berlatih harus nih dari sini ke situ 2 meter 3 meter rangka. Jadi penting adalah kuncinya kemauan dari diri sendiri. Betul. Nah, Mas Ali, sorry, tak potong lagi. Itu berapa bulan dari pasca stroke-nya? Waktu mulai, karena ini kenanya kan kiri kanan ya, ya. Dua-duanya nih berat. Ya. Saya kena bulan Juli. Bisa duduk, bisa berjalan, keluar rumah, berjalan di depan rumah, di jalan di depan rumah, itu sekitar bulan November. Jadi Agustus, September, Oktober, November. Juli, Agustus, 4 September. bulan. Iya, November. Ya jalannya masih gitulah, kaku, spatik ya. Pastinya divideoin sama anak saya. Wah, melihat keluar tuh seneng banget. Nggak pernah keluar, udah 4 bulan itu keluar. Walaupun mula-mula duduk aja, terus jalan. Nah, November, Desember, saya mulai coba naik motor. Desember? Naik 1 motor. bulan kemudian. Iya, motor matic. Iya, motor matic. Tapi kan tangan juga. Iya, itu sama, kan dilatih semua, kaki, tangan. Kalau tangan relatif lebih cepat, mungkin karena sering penggunaan ya. Ya, relatif ya, saya rasakan. Iya. Kalau kaki lama, sekarang pun masih lemes. Jadi karena tangan udah lebih pede ceritanya, cobainlah motor matic, punya anak nih, saya cobain. Pelan gitu, takut hilang kemampuan berkendara kan, ragunya itu. Ternyata pas di jalannya nggak hilang keseimbangan itu. Jadi nggak ada pusing rasa gitu? Enggak ya? Enggak. Mungkin kalau itu karena rutin ya minum obat ya, terbantu. Jadi sudah bisa tuh naik motor, matic, walaupun pelan gitu. Nah itu semua sampai tahap itu, semua itu kembali saya berterima kasih sama keluarga saya, istri terutama anak-anak. Mereka semua itu support ya. Kadang-kadang saya tahu di belakang saya mereka sedih gitu, nangis. Tapi depan saya nggak mau nunjukin. Ya saya paham lah. Gitu. Dan mereka belajar browsing. Oh, belajar tentang penyakit papahnya. Stroke, iya. Oke. Bagaimana cara menghadapi saya gitu. Karena apa? Stereotipnya orang kena stroke marah-marah. Karena kena down dari bisa apa-apa jadi tidak bisa apa-apa. Tadinya mandiri, terus begitu stroke memerlukan bantuan orang lain. Tergantung sekali kan. Yaitu mereka berusaha memahami bagaimana berhadapan dengan saya. Bilang oke, terima kasih deh kalau knowledge itu bisa menjadi dasar untuk menghadapi saya. Tapi saya oke aja gitu. Dalam hati saya nggak oke. Jadi saya sampaikan pada mereka. Tapi mereka terus saja. Nggak, pokoknya kita support terus. Oke. Alhamdulillah saya support terus. Oke, terutama istri saya. Dia rajin semua belajar teorinya, belajar obatnya apa aja, efeknya apa. Tahuan dia daripada saya. Oh, jadi kalau ke dokter tuh yang cerewet dia. Oh. Gitu. Kemudian setelah itu kan Desember ya. Desember sampai sekitar bulan Januari saya beranikan ngantor lagi. Karena saya masih aktif. 6 bulan kemudian bisa kantor. Ya, saya kantor lagi. Kebetulan ada tetangga yang satu kantor, sehingga saya bisa nebeng deh, bisa ikut pulang pergi. Ya. Berangkat bareng
pulang diantar lagi. Ya, alhamdulillah itu namanya Jalan Pak udah Subur. mulai bisa ya, jalan sudah mulai enak gitu lah. Alhamdulillah jalan Sekalipun- sudah enak, cuman kakunya itu masih Kakunya, belum hilang betul. dan tidak bisa terlalu capek. Betul. Nah ini tidak bisa terlalu capek. Ya, kita harus tahu batas sendiri lah, karena stroke itu kan setiap orang beda-beda. Betul. Terkenanya beda, bagian mana otaknya beda, Iya. efeknya beda Betul. terhadap diri. Kemudian efek terhadap daya tahan tubuh, termasuk capeknya, setiap orang kan nggak sama. Ya kan, jadi itu memang spesifik ya, setiap orang udah bisa melakukan. Kita harus tahu sendiri, mengukur sendiri. Kita tuh sampai mana sih batasnya. Kalau sekarang baru jalan 100 meter udah capek, ya sudah. Orang lain udah bisa 1 kilo, nggak apa-apa, itu dia. Kita beda. 100 meter Jadi jangan menyamakan orang lain. Betul, betul. beda. Saya suka bilang ojo dibanding-banding ke. Oh, Nah, beda-beda ya. ya beda-beda Mas. Sudah namanya saja sama, stroke, penyumbatan dan pecah pembuluh Pecah darah. pembuluh. Tapi efek- yang kena di bagian otak bagian yang mana, mana, luasnya. luasannya, seberapa parahnya. Kan di otak ada yang saraf bicara, ada saraf gerak, Betul. saraf mata, panca indera. Kalau yang terkena itu ya itulah yang terefek, terdampak. Sehingga kita tidak bisa menyangka dia juga tetangga saya Kok ada bisa itu stroke, kok Bisa dia cepat cepet. jalan, Iya, betul. bisa gitu. Nah ini kan memang dampaknya kan orang begitu ya. Kok si Panda sudah bisa jalan, udah bisa kemana-mana. Saya bilang juga memang kita stroke itu memang beda-beda. Dampaknya yang kita rasakan beda-beda. Ya beda-beda. Juga dipengaruhi oleh bagaimana kita sebagai pribadi bersikap terhadap stroke yang kita hadap. Kita terima, Menyikapi kita bersedia. derita, Iya. Oh iya. ya kan? Poin penting juga. Itu pun setiap orang kan berbeda. Mungkin ada yang, nih maaf ya kalau saya bicara kenyataan, ada yang cuma katanya kena TIA, transient ischemic stroke, attack, stroke ringan, tapi sambatnya udah gimana gitu. Padahal dia bisa langsung beraktivitas setelah beberapa hari atau beberapa jam. Tapi ada juga yang berat sekali yang saya pernah temui. Oke-oke aja, artinya mentalnya loh. Ya mental tiap orang beda-beda Itu ya Pak. dia, mental setiap orang beda. Dan itu berpengaruh terhadap kesembuhan. Kalau menurut saya lah ya. Mungkin perlu di-studi lagi kali. Tapi menurut saya juga gitu, mental tuh dalam arti gini, saya tuh termasuk yang waktu itu kan kursi roda, pengenalan, tapi setahun, jadi saya kena stroke itu bulan Mei tahun depan saya udah pentas nari. Jadi orang kan mikirnya kadang-kadang, oh ini ringan, oh ini, mereka nggak tahu dulu apa yang terjadi. Tapi mental bahwa oke, gue mau nari lagi, oke, didukung keluarga, teman-teman, semua mendukung. Artinya saya latihan lagi boleh. Guru juga, oke, nggak apa-apa, lambat-lambat nanti bisa lagi gitu. Karena ada faktor dukungan itu, mentalnya kan kita jadi kuat ya. Terus saya bisa menari lagi itu sekarang menyenangkan sekali. Ya. Kalau hobi juga pengaruh ya. Ya. Yang senang nari, bisa nari lagi itu luar biasa. Pencapaian ya. Achievement yang luar biasa buat diri pribadi. Yang senangnya tadinya Itu Pak Andreas jalan, sepedaan. bersepeda. Begitu bisa bersepeda lagi, jarak jauh lagi, itu kan udah Sudah pencapaian betul. luar biasa ya. Yang bagi orang lain mungkin tidak memandang itu seperti luar biasa gitu. Tapi kita sebagai stroker, Wah, pencapaian kecil itu luar biasa. Nah sekarang mau Perlu tanya nih, disyukuri. betul. Ini kan stroke-nya ya. Kira-kira itu apa sih penyebabnya waktu itu Mas Ali bisa? Oh saya ya,
atau kelelahan atau pola makan atau usianya berapa waktu Mas Ali? Ketika saya terkena itu 54. 54, jadi udah sekitar 6 tahun lalu lah. Ketika itu yang dari informasi dokter yang merawat, karena kecapean, Mas Andreas. Kecapean, Iya. kecapean sekali lagi. Jadi Oke. memang waktu itu aktivitas di kantor sedang peak ya, lagi penuh. Lagi gitu. penuh padat ya. Pekerjaan itu sehingga memerlukan penanganan kerjanya yang waktunya lebih dari biasa. Berangkat pagi, pulang malam jam 10, jam 11, pulang ke rumah. Dari rumah ke kantor kan jaraknya jauh saya, 40 kilo sekali jalan. Terus, dan itu saya pakai motor, naik motor. 40 kilo? Sekali jalan? Sekali jalan. Saya menghindari macet, saya pakai motor. Terus, nah itu berlangsung beberapa bulan gitu. Bagi saya, biasa-biasa aja gitu kan. Capek, saya berhenti, saya makan, minum, jajan, ada tenaga lagi. Tapi ternyata di luar kesadaran kita, tubuh ini ada limitnya, ada batasnya. Betul. Umur juga ada batasnya. Itulah yang membuat mungkin ketika saya capek sekali dan fisiknya tidak fit, dokter nggak mengatakan apakah darah tinggi saya darah tensinya jadi naik sehingga muncul stroke, atau karena dari makanan gulanya jadi naik. Tidak dijelaskan secara khusus ya, cuma disebut kecapean, Pak. Kecapean. Jadi fisiknya tidak mendukung aktivitas. Limitnya sudah terlampaui. Jadi betul-betul. Tapi kalau untuk istirahat padahal cukup ya? Istirahat ya bisa dibilang kurang ya. Oh, kediaman kurang. juga. Oh, istirahat ya, ketika itu kurang. Berapa bulan itu saya kurang istirahat. Sehingga ya kalau pulang malam jam 10, jam 11 pagi harus sudah siap berangkat lagi. Tidurnya kurang. Sehingga ngutangnya banyak gitu loh. Utang tidurnya banyak. Jadi berapa jam Mas kira-kira tidur satu hari? Satu hari paling 4 jam, 5 jam, 4 jam. Dalam waktu berapa lama? Ya, ada 3 bulanan itu ya. Betul. 3 bulan waktu benar-benar padat ya. Kadang-kadang kan saya mau balas di hari Minggu ya. Pengen tidur Sabtu Minggu. Tapi kan suka nggak bisa, sering tidak bisa kan. Ada aja kegiatannya kan. Untuk keluarga. 4 jam sehari, 40 berarti 80 kilo naik motor. Waktu itu ya oke aja. Ternyata itulah baru disadari belakangan, tubuh kita ada limitnya. Betul. Yang setiap orang berbeda-beda memang. Betul. Jadi dokter menjelaskan untuk gula darah tinggi semuanya oke ya, nggak ada masalahnya. Memang kesimpulannya adalah karena capean. Udah limit nih, batas begitu. Kemampuan tubuh. Oh gitu. Oke. Yang saya rasakan emang apa ya? Ketika itu baru menyadari juga, oh iya ya, saya lelah kayaknya. Lelah sekali perasaannya waktu udah terkena stroke. Sehingga inilah batasnya. Iya. Memang usia 50 ya. Iya. Usia 50 saya juga kenanya karena memang masih ngotot. Dibilang Pak Andreas harus udah latihannya jalan cukup, tapi saya masih masih angkat beban maksudnya fitness ya. Saya lagi fitness kena. Ini udah jadi cungkring kan ya. Nah, ini dulu saya ingat waktu kami masih kecil ini, Mas Ali ini dulu perannya adalah Rahwana ya Mas ya? Ya. Dalam Sendratari Ramayana beliau jadi Rahwana.
tinggi besar. Waktu itu kelihatan saya tinggi besar. Jadi apa? Saya jadi Hanoman putih, tapi masih kecil. Nah, jadi kan kerjaan saya dulu kalau kita gelut ya, kita adu ya, berantem gitu. Saya itu instruksinya sampai naik ke pundaknya, sampai dibanting dari atas pundak masih jadi bisa jatuh itu masih nggak masalah. Tapi nggak tahu kalau sekarang dicoba lagi. Aduh. Tapi seneng banget tuh bisa ketemu teman sobat lama. Tapi ya caranya lah kita nggak tahu bisa ketemu justru dikala kita kondisi memang sudah menjadi seorang stroker atau penyintas stroke. Ya. Tapi Mas Ali mungkin ada pesan buat teman-teman yang masih sehat ya, penting buat sehat juga. Nah ini kan sudah 2018, 2024 artinya 6 tahun ya. Nah bagaimana Mas Ali mempertahankan itu tidak terjadi lagi bagi pesan-pesan bagi teman-teman yang pasca stroke? Ya. Kalau bagi teman-teman yang khususnya yang masih sehat, normal, masih seger, masih sehat, usia yang 50, ya, syukurilah itu. Amin. Cara bersyukurnya dengan memelihara kesehatan. Nah, cara bersyukur adalah satu tadi memelihara kesehatan. Kemudian cukup istirahat. Saya nggak tahu urutannya mungkin bisa berubah-berubah ya. Iya, pokoknya penting dah tuh. Cukup istirahat. Cukup istirahat. Makanan udah mulai pilih-pilih nih. Makanan pilih-pilih. Oke. Kalau dari saran para ahli, yang bagus juga kita ikuti, kurangi minyak. Kurangi minyak. Yang berminyak maksudnya makanan berminyak. Okay. Makanan yang berlemak itu ya. Bukannya nggak boleh. Boleh. Enak kok itu. Betul. Kemudian yang garamnya tinggi. Oke. Gulanya tinggi. Nah itu tiga terutama itu ya. Kalau lemak kan, kalau kita mengurangi lemak itu minimal kita membantu tidak nambah kotoran di pembuluh darah yang bisa menyumbat. Kita sendiri yang membantu diri kita. Kalau misalnya makanan garam itu kan sifatnya menyerap air ya, sehingga gampangnya itu bahasa populer dia tuh membuat darah kental. Kalau darah kental, apalagi tadi sumbatan dari lemak sudah banyak, akan menambah resiko stroke. Iya, jadi mengurangi garam juga. Garam, makanan berlemak. Ketiga gula. Ya. Nah, penting juga nih gula yang suap manis-manis. Gula ya. Gula itu kan dia memperberat jadi kerjanya liver ya. Kalau dari liver sudah tidak optimal bekerjanya, dia juga berpengaruh ke organ-organ yang lain. Karena darah pun, nutrisi pun dari dia, lewat dia. Jadi ya sayangilah tubuh kita, terutama yang masih sehat. Ya masih sehat. Jangan sampai terkena. Jangan capek, iya, sudah mengukur ya. Satu lagi, olahraga. Tetapi olahraga harus disesuaikan juga nih. Ya, olahraga yang sesuai. Kalau yang tadinya asalnya atlet, oke. Apalagi atlet prestasi, silakan. Olahraganya porsinya pasti beda dengan kita ya. Yang normal, yang wajar. Tapi kalau yang apalagi yang belum pernah olahraga, kemudian mulai olahraga, jangan mendadak. Bertahap. Terus sesuaikan olahraganya dengan usia itu dia itu salah satu poin kesalahan saya. Sesuaikan dengan usia. Tidak menyesuaikan dengan usia. Betul. Udah tahu umur masih goes Jakarta Cipanas, Jakarta sampai hampir ke Bandung dulu. Nah, itu kan jarak jauh kan? Udah jarak jauh itu. Iya, memang harus hati-hati. Karena kemarin juga ini penting juga bagi teman-teman goeser. Kemarin ada cerita masih muda meninggal di Cipanas ketika dia goes Jakarta Bandung. Karena dia udah biasa goes Jakarta Surabaya, Jakarta antar pulau gitu udah biasa. Tapi karena kelelahan dia paksakan kurang tidur. Jadi memang kita harus menjaga. Nah itu tambah satu lagi tadi, istirahat cukup. Istirahat cukup. Istirahat cukup. Ya kalau istirahat cukup itu
mungkin panduan dari dunia kesehatan ya tidur 7 atau 8 jam. 7-8 gitu jam. ya. Kalau sesuaikanlah dengan kebutuhan kita masing-masing. Iya. Makanya jangan terlalu sering kurang tidur. Sekali-sekali nggak apa-apa kan, kita ada target pekerjaan atau apa. Oke, tapi dibalaslah dengan istirahat yang cukup. Istirahat gitu. cukup. Jangan keseringan kurang tidurnya daripada cukupnya. Gitu. Kayaknya itu Mas yang secara populer bisa kita sampaikan, kita ajak ya. Nah, sekarang tadi kan untuk yang normal ya, Nah, artinya sekarang yang yang sehat. pasca stroke Nah, gimana? kalau pasca stroke, ya kembali kita harus mengevaluasi diri kita, melihat ke dalam sebabnya apa, kenapa bisa stroke. Kalau sudah teridentifikasi, dibantu dengan diagnosa dokter segala macam, kita sesuaikan untuk pemulihannya. Targetnya kan kita pemulihan ya. Betul. Syukur-syukur kalau bisa 100%. Tidak bisa 100% pun udah alhamdulillah. Ya, betul. Tapi yang Iya. penting kita tidak tergantung orang lain. Kita bisa mandiri. Bisa mandiri. Nah, jadi pertama adalah yang perlu ditata tuh mental, Mas. Mental. Iya. Kalau menurut saya ya, Betul. kalau saya tidak tahu pendapat orang lain yang terkena stroke juga apakah obat dulu atau, tapi begitu kita terkena, terdampak, mental kita harus kita siapkan dulu. Siapkan mental. Siapkan itu dalam arti apa? Kita harus bisa menerima. Ini yang berat. Iya. Ini yang berat. Dikatakan mudah, menerima lah. Tapi coba praktekkan. Tanyakan teman-teman stroke yang lain. Apakah bisa dengan mudah? Dengan menerapkan kata menerima ini? Sulit. Sulit. Ya. Tapi bukannya tidak mungkin. Iya. Dan itu mungkin. Tapi sulit. Kesulitannya itu masing-masing. Tergantung persepsi mereka terhadap diri dan terhadap apa ya, nah ini ke spiritual, ke penciptanya. Agak Mendekatkan spiritual diri sedikit. kepada pencipta. Kalau kita mental kita siap, maksudnya siap itu bisa menerima, insya Allah kedepannya lebih mudah. Lebih mudah. Lebih untuk- mudah. Karena apa? Oke, yang belakang sudah kita bisa terima. Sekarang kedepannya apa nih? Apa yang mau kita action? Kita lakukan latihan kah, pengobatan kah, Iya. alternatif kah, Betul. itu bisa pilihan. Tapi pertama mental dulu, mental gimana? Jangan kita, bukan jangan ya, sebaiknya tidak mendahului pilihan-pilihan yang membingungkan. Biasa kalau orang kena stroke, tetangganya bilang, oh berobat di sana, Oh, diikuti saudaranya berobat semua. di sana, ikutin, biayanya berapa, habis. Nah, itu yang Ikutin menghabiskan. sana Betul. tanpa kita punya konsep yang jelas. Bukannya tidak boleh, namanya alternatif itu boleh, tapi kita juga harus selektif. Ya kan, tidak semua orang beruang kan, punya uang, itu semua dengan uang. Tidak semua orang punya kesempatan, punya keluarga yang mendukung. Iya. Betul. Tidak Mentalnya ada oke. kemampuan secara ekonomi, kemudian juga keluarga mendukung atau enggak. Sangat nomor satu keluarga, sangat berhubungan. Kalau mental oke, kemudian keluarga mendukung, alhamdulillah. Kita bisa membuat perencanaan masing-masing. Mau bikin target latihan, mau target pengobatan alternatif, mau target pokoknya ikutin dokter, terserah. Tapi semua itu bisa dilaksanakan dengan konsisten kalau bisa. Dan bagi stroker yang saya pelajari, nomor satu adalah latihan fisik. Latihan fisik, obat, kemudian pengobatan alternatif, kemudian bekam, tusuk jarum dan lain-lain itu membantu. Tapi Mendukung, yang ya. utama harus Ada- latihan fisiknya sendiri. Melatih fisik. Fisik. Kembali Karena kalau situ. udah terkena stroke, dampaknya kan selain di otak ya, fisik Cacat. kita. Iya, betul, Rata-rata cacat fisik. ya. Itu yang harus dilatih terus. Saya masih mengalami kalau saya kurang latihan,
performance fisik saya berkurang. Itu keluar ya, apa namanya? Menurun, iya betul berkurang. Kekuatan, misalnya kaku. Sering latihan nih seminggu jalan kayak Mbak Naning ini kan rajin ya. Mbak Naning sehari bisa 2 kilo. Iya kan? Ya, 2-3 kilo. Kalau seminggu dalam 3 hari sekali, 3 kali seminggu 2 kilo itu, kemudian vakum sebulan, berat mulai lagi. Berat. Ya kan? Itu juga saya alami. Jadi latihan fisik lah yang sederhana. Oke, terima kasih loh. Aduh, ini kiat-kiatnya sudah dijelaskan juga tadi bagi teman-teman yang masih sehat, bagi teman-teman juga pasca stroke ya, bagaimana mempersiapkan, bukan mental harus siap ya waktu ketika pasca stroke. Juga keluarga yang pasti harus siap untuk membantu, mendukung untuk kesembuhan kita sebagai stroker menuju pemulihan. Kemudian juga selain tadi pengobatan ya ke dokter atau ke alternatif, juga yang terpenting adalah melatih fisik. Oke, terima kasih, Pak. Saya punya contoh. Mau apa yang bagi saya sangat memotivasi. Seorang teman di Pekanbaru, namanya Bang John. Dia tuh kena stroke. Badannya biasa kecil gitu ya. Waktu kena stroke juga ada fotonya. Dia fokus pada latihan fisik. Jadi pengobatan pada awalnya diterima. Tapi dia fokus betul pada latihan fisik sehingga dia bertekad untuk sembuh sampai dia memutuskan ikut fitness nge-gym. Awal-awal nge-gym itu diantar sama istrinya, dituntut, belum bisa apa-apa. Maksudnya bukan belum bisa apa-apa, kemampuannya sangat terbatas. Tapi terus berlatih. Sekarang jadi apa? Jadi binaragawan. Waduh, baru denger nih. Boleh ditanya di Pekanbaru, namanya Bang John. Jadi saya termotivasi juga sama dia. Ini membuktikan bahwa bukan tidak mungkin seorang stroker itu bisa kembali performa fisiknya. Dia bisa menjadi binaragawan, fitness trainer, kemudian ikut kejuaraan, dan bisa juara juga di Sumatera. Di Medan. Pasca stroke. Iya. Badannya Bang Jul ya. John. Badannya lebih berisi daripada sebelum stroke. Karena sekarang kan atlet. Tadinya bukan. Tapi karena konsisten dan tekadnya. Yang saya kagum itu tekadnya. Konsisten dan tekad. Kemauan. Iya. Ini saya ungkapkan bukan apa-apa, cuma sekedar memotivasi aja. Dari bukti nyata, ya kan, bukan katanya. Saya berteman dengan dia di grup WA juga. Jadi kadang-kadang saya konsultasi, tanya, sudahlah, apa rahasianya Bang? Latihan fisik, kurangi berminyak, kurangi gula, kurangi garam. Santan udah termasuk ya, santan itu kan ada di garam, ada gulanya. Latihan fisik 3 bulan akan terlihat hasilnya. Secara kontinu dan harus ada tekad, Mas. Betul, sudah terbukti. Iya. Jadi bukan hanya buat rekan-rekan, teman-teman ya. Bagi saya sendiri itu sudah suatu motivasi, memberi motivasi yang tinggi. Karena tidak teori. Iya, udah kelihatan lah. Ya. Terima kasih loh Mas Ali, penjelasannya dan ceritanya dan motivasi yang disampaikan buat teman-teman pasca stroke. Kita nggak perlu down, tapi kita harus betul-betul bangun ya. Kita bangun, terus kemudian kita, kalau dibilang bangunlah dan berjalanlah, betul ya? Dan jadi, tambah lagi mungkin karena ada tambah lagi nih, tambah lagi Mas Andreas. Apa tadi? Bangunlah, berjalanlah, bahagialah. Dan berbahagialah, benar satu. Nah itu dia benar ya. Jadi jangan down, harus berbahagia juga. Aduh, harus enjoy terus. Oke, terima kasih loh obrolan siang kita ini di Cafe Sunyi.
kenapa sih tadi dibilang cafe show ini? Karena semua yang berada pegawainya, yang waiternya, semua adalah difabel. Difabel. Tapi mereka tetap bisa berkarya. Oke, jadi kita serok kerjaan kalah, kita juga harus tetap bisa berkarya. Ya. Oke, demikian saja. Terima kasih loh Mas Ali, terima kasih Bu Paula. Sampai ketemu lagi. Salam stroker bahagia.